Halo para sobat pecinta tanaman hias, khususnya pecinta budidaya babon atau bahan bonsai. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil cangkokan dari babon beringin kimeng ya, atau Ficus microcarpa. Dimana untuk proses cangkok kali ini saya mencoba proses pencangkokan yang agak berbeda ya. Jadi bedanya di sini para sobat. Sebelum proses pencangkokan, jadi saya pecah batang dulu. Ini pecah batang. Nah, ini bagian sini sobat. Ini pecah batangnya dulu. Kelihatan para sobat, memang ini bahannya lumayan, bukan lumayan ya, memang agak kecil. Jadi rencana memang untuk percabangan itu tidak akan saya pakai ke depannya, jadi daripada sayang terbuang percuma, jadi sebelum kita buang, kita potong, kita cangkok dulu. Untuk kondisi perakarnya lumayan di usia cangkok yang baru berjalan sekitar 2 minggu ya. Ini kondisi perakarnya lumayan sudah banyak dan udah siap untuk dilepas atau kita potong ya, kita panen. Untuk kondisi perakarannya sudah tumbuh sampai ke bawah. Oke, kita lanjut para sobat untuk mengeksekusinya. Oke, baik para sobat, kita langsung saja eksekusi. Kita panen hasil cangkokan daripada beringin kimeng ini. Pertama kita lepas dulu ikatan penyangganya. Ya, sedikit kita harus hati-hati ya, karena ini bahannya lumayan agak kecil, takutnya dia patah. Baik, kita gunakan tang catok ini untuk memotongnya. Nah, ini sobat, untuk hasil cangkokannya kurang lebih seperti ini. Lihat kondisi akarnya. Jadi kita buka dan kita periksa apakah kondisi perakarannya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Setelah kita buka plastiknya, lumayan sudah banyak perakaran. Dan ini belahan yang sebelumnya, sebelum dicangkok saya belah. Kondisi perakaran setelah kita buka pembungkus plastik dan kita bersihkan sedikit medianya. Nah, terlihat di sana bekas pecah batang. Kebetulan di sini saya pecah batangnya menjadi 4 bagian, dan syukurnya di semua bagian pecahan batangnya sudah tumbuh akar tersobat. Jadi untuk sementara kita tanam dulu. Untuk pengarahan akar nanti kita tunggu setelah kondisi perakarannya agak tua. Kondisi masih akar masih muda seperti ini, rawan patah atau lepas akarnya kalau kita tata atau kita arahkan di kondisi seperti ini. Jadi nanti kita langsung tanam dulu, menunggu benar-benar hidup dan kondisi perasaannya agak lebih tua baru kita arahkan. Oke, kita lanjut ke proses penanaman ya.
para sobat semua. Oke, kita lanjutkan. Baik sobat para pecinta tanaman hias, khususnya pecinta tanaman hias bahan bonsai babon, khususnya pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil cangkokan yang tadi kita sempat review juga, yaitu bahan bonsai kimon atau ficus microcarpa. Jadi sebelum kita menanam hasil cangkokan tersebut, kita siapkan dulu peralatan dan media tanamnya. Di sini ada pot, kebetulan kali ini ada pot plastik ya sobat. Terus kita siapkan juga media tanamnya. Kebetulan media tanam yang saya pakai pada kesempatan kali ini ada jadi bahan campuran lah. Media tanamnya dari tanah subur, ada sekam bakar dan sekam mentah, ada pasir saya campur. Kemudian selanjutnya kita siapkan juga ada beberapa peralatan tambahan, ada karpet plastik ya, nantinya bisa kita gunakan juga. Ada kayu untuk support atau penyangga. Kalau tidak ada kayu, kita juga bisa gunakan bambu yang dibelah. Terus ada beberapa peralatan seperti gunting, tang satok, dan ini senjata yang paling legend yang sudah bertahun-tahun menemani saya para sobat, sendok tanah atau kalau di sini sebut dengan cetok ya. Baik, kita akan siapkan dulu peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang akan kita pakai. Kita lanjut para sobat. Kita potong karpet plastik tadi sebagai alas akar ini. Kita potong sesuai dengan kebutuhan ya para sobat. Kita bentuk disesuaikan dengan bentuk pot yang kita pakai. Ya kurang lebih seperti ini sobat. Terus untuk kayu yang untuk kita gunakan sebagai support, kita sedikit runcingkan untuk mempermudah nanti kita menancapkan ya, kurang lebih segini cukup. Oke para sobat, kita lanjut ke proses penanaman hasil cangkokan beringin kimeng tadi. Jadi sebelum kita masukkan media yang sudah bercampur tadi, kita pada bagian bawah pot kita kasih dulu pecahan batu-batu atau pecahan batu bata ya. Jadi maksudnya nanti apabila pada proses penyiraman dan media sudah mengalami sedikit kepadatan dengan seiring berjalannya waktu, jadi bagian bawah ada rongga-rongga, jadi sehingga air yang kita gunakan untuk menyiram tidak mengendap di dalam pot yang nantinya bisa menyebabkan busuk akar sehingga babon yang kita tanam bisa mati para sobat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masukkan media tanam. Oh ya para sobat, untuk proses penanaman pohon bonsai yang masih akarnya masih muda, usahakan jangan menggunakan pupuk dulu,
karena nanti sifatnya terlalu panas dan bisa menyebabkan tanaman itu juga mati para sobat. Jadi seperti itu berdasarkan apa yang saya alami, berdasarkan pengalaman saya ya para sobat. Oke, kita kasih medium segitu, terus kita tambahkan karpet plastik yang kita potong tadi ya sobat. Jadi ini maksudnya untuk membatasi pergerakan akar agar tumbuhnya ke samping dan tidak ke arah bawah, dan untuk memudahkan proses penataan akar para sobat. Setelah itu kita tanam hasil cangkokan tadi. Jadi untuk mengantisipasi adanya guncangan, goyangan, atau terpa angin atau tidak sengaja ditabrak oleh binatang seperti tikus atau ayam atau apalah, kita tambahkan penyangga seperti ini Pak Sobat, biar bergerak akar juga terlindungi pada saat pohonnya tidak bergerak ya pada saat ada goyangan atau gimana. Sehingga pohon aman. Nah, kurang lebih seperti ini para sobat. Jangan lupa disiram, terus kita tempatkan di tempat yang teduh sampai benar-benar pohon ini menunjukkan proses kehidupan yang lebih baik, tidak layu. Jadi sebelumnya juga kita lakukan proses pruning ya, pengurangan daun agar asupan nutrisi dari media tidak begitu banyak terserap. Jadi untuk proses pemulihan dari tanaman ini bisa lebih cepat. Baik para sahabat, kita lanjut ke proses pruning atau pengurangan daun ya sobat. Ini juga dimaksudkan untuk mengurangi proses penguapan pada tumbuhan. Biasanya juga kalaupun tidak dilakukan pruning atau pengurangan daun, nantinya juga daun-daun yang sudah tua ini akan rontok dengan sendirinya sobat pada saat proses pemulihan. Juga kita perhatikan sobat, pada saat proses pruning ini atau pengurangan daun, bagian dari pucuk-pucuk cabang ini jangan sampai kita potong, karena kalau kita melakukan proses pemotongan pada pucuk-pucuk tunas atau puncuknya itu dapat memperlambat proses pertumbuhan. Jadi istilahnya bayang bilang, untuk pruning ujung-ujung cabang kita biarkan, istilahnya kita los dulu. Nanti kalau cabang yang tumbuh sudah mendekati keinginan yang kita harapkan, baru kita lakukan proses pemangkasan pada ujung. Oke sobat, kurang lebih seperti itu.
kita tempatkan dulu di tempat yang sejuk, sobat. Nanti kalau benar-benar sudah hidup baru kita pindahkan ke tempat yang full simat atau sinar matahari ya. Dimana seperti yang kita ketahui, untuk beringin kimeng ini karakternya memang dia membutuhkan yang lokasi atau tempat penempatan yang terkena full sinar matahari ya Pak Sobat ya. Oke, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan dia bisa tumbuh hidup dengan subur ya. Oke, selamat mencoba para sobat. Ini para sobat, ada contoh untuk hasil cangkokan yang dengan metode yang sama, dan saya sudah tanam untuk kurang lebih 1 mingguan ya, 1 minggu atau 2 minggu, dan sudah hidup. Kebetulan di bagian atasnya juga saya lakukan proses pencangkokan dengan metode yang sama. Kita bisa lihat para sobat. Nah, di bagian bawahnya sudah, bagian batangnya sudah ada pecahan seperti itu, dengan metode yang sama seperti yang saya review sebelumnya, dengan proses pecah batang terlebih dahulu baru kita cangkok, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Para sobat, bukan bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar share ya para sobat ya. Apabila ada yang mempunyai teknik yang lebih baik berdasarkan pengalamannya masing-masing, bisa di share juga sebagai tambahan ilmu ya para sobat ya. Seperti prinsip dari budidaya atau pecinta tanaman bonsai adalah saling berbagi. Oke para sobat, terima kasih. Yang ini juga sobat, contoh hasil yang sudah mulai menunjukkan hidup. Dia mulai hidup dengan lumayan subur, dan hasil pecahan batangnya seperti ini sobat, dari proses cangkok yang sebelumnya. Oke, untuk kesempatan kali ini cukup itu saja yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan, dan terima kasih apabila sudah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share yang sebanyak-banyaknya. Thank you para sahabat, sampai ketemu lagi di review-review tanaman hias ataupun bahan bonsai di kesempatan lainnya. Oke, salam tanaman hias, salam pecinta bonsai. Thank you.